Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran akidah akhlak. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai adab bertamu. Disimak ya videonya. Sebelum kita membahas adab-adab bertamu, kita harus mengetahui pengertian bertamu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan bertamu? Bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ata liziyarati, yang artinya datang berkunjung. Sedangkan menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Jadi, bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Selanjutnya, hadis mengenai adab bertamu. Haddatsani Harmalatu benu Yahya anba'ana benu Wahbin qala akhbarani Yunusu an ibni Syihabin an Abi Salamata bni Abdurrahman an Abi Hurairah ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Muslim. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya, telah memberitakan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim nomor 67. Nah, itulah hadis yang menganjurkan kita untuk memuliakan tamu. Selanjutnya, adab bertamu. Nah, ketika kita ingin bertamu ke rumah seseorang, ada beberapa adab yang harus kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, meminta izin masuk kepada sang pemilik rumah. Yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Jadi, posisi berdiri kita berada di samping pintu, tidak boleh menghadap pintu masuk. Kemudian yang keempat, menjawab dengan nama yang jelas jika tuan rumah bertanya siapa. Yang kelima, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang keenam, tidak mengintip rumah sembarangan. Yang ketujuh, kembali pulang jika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Nah, jadi itu adab-adab yang harus kita ketahui dan kita patuhi ketika kita ingin berkunjung ke rumah seseorang. Selanjutnya, adab penerima tamu. Jadi, bukan hanya tamu yang harus memiliki adab, tapi penerima tamu juga harus memiliki adab ketika melayani tamunya. Yang pertama, memuliakan tamunya. Yang kedua, jika mengundang seseorang untuk datang ke rumah, jangan sampai dia datang baru memasak makanan. Jadi ketika kita mengundang seseorang ke rumah kita, jadi kita harus mempersiapkan dulu makanan sebelum mereka datang. Kemudian yang ketiga, menemani tamu makan. Yang keempat, melayani tamu selama 3 hari. Yang kelima, mengantarkan tamu sampai pintu ketika tamu hendak pulang. Jadi itulah adab-adab penerima tamu. Selanjutnya, waktu-waktu bertamu. Di dalam Islam ada waktu-waktu yang tidak tepat untuk bertamu dan harus dihindari. Yang pertama, sebelum sholat subuh.
Yang kedua, waktu sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita sholat dan beberapa menit setelah sholat. Selanjutnya, waktu istirahat atau tidur siang, dan selanjutnya setelah sholat isya. Jadi itu adalah 4 waktu yang kita dilarang bertamu ke rumah seseorang. Selanjutnya, hikmah bertamu. Ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita bertamu. Yang pertama, bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lain. Yang kedua, dengan bertamu, seorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik. Yang ketiga, bertamu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. Yang keempat, bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Yang kelima, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk ibadah. Yang keenam, biasanya ketika bertamu mereka tersenyum, maka mereka memperoleh kebaikan, karena memberi senyum termasuk sedekah. Nah, itulah hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita bertamu. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai adab bertamu dan penerima tamu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.